Nah, di sini di ayat 62 ini lebih aneh lagi nih. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Hanya Allah yang tahu isi hati mereka, sehingga nabi atau orang mukmin di sini tidak punya pilihan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Bagus, cukup. Sadaqallahul azim. Mereka malah berpaling dan menghalangi orang-orang dari Rasul. Nah, di sini di ayat 62 ini lebih aneh lagi nih mereka. Lebih aneh lagi. Mereka kan berpaling ya. Di ayat 61 tuh mereka berpaling. Diajak kepada Al-Quran, diajak kepada Rasul, mereka nggak mau. Tapi ketika nggak diajak, mereka malah datang ke Rasul. Kapan mereka datang ke Rasul? Mereka tuh datang ke Rasul bukan ketika diajak kepada Al-Quran dan kepada Rasul, tapi ketika mereka tertimpa bencana, baru datang tuh dia. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Dan dengan ini, dengan pernyataan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, menunjukkan bahwa hanya Allah yang tahu isi hati mereka, sehingga nabi atau orang mukmin di sini tidak punya pilihan kecuali harus ngikutin perintah Allah dalam menghadapi orang munafik ini. Karena nggak ada basic pengetahuan tentang hati mereka. Maka langsung saja kerjakan perintah ini. Jadi di ayat 62 ini ada 2 poin, Ustaz. Apa itu? Pertama, tetapi bagaimanakah halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Kemudian poin kedua, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah. Kami tidak maksudkan dengan berkata kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian. Ustaz. Apa yang kau pahami dari ayat ini? Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ketika ketika mereka itu yaitu orang munafik menghadapi sebuah masalah, mereka kemudian datang kepada Rasul dengan sikap manis dan bersumpah bahwasanya tujuan mereka semata-mata hanya untuk mencari kebaikan dan kedamaian. Namun sesungguhnya itu hanyalah alasan palsu untuk menutupi segala penolakan mereka terhadap hukum-hukum Allah. Dengan cara ini Allah membongkar kemunafikan mereka yang bersembunyi di balik ucapan manis tetapi menolak kebenaran. Oke. Apa temanya ayat ini? Temanya Ustaz, kemunafikan di balik sumpah dan alasan palsu kemunafikan di balik sumpah dan alasan palsu demi menolak hukum Allah. Demi menolak hukum Allah. Untuk menolak, Ustaz. Untuk menolak hukum Allah. Iya. Sumpah palsu. Iya, Ustaz. Bihalifun.
Oke. Ada 3 perintah di sini, terjemahan Tuan Hasannya. Tetapi nasihatilah akan mereka. Hendaklah engkau berpaling dari mereka, 1. Tetapi nasihatilah akan mereka. Yang kedua, yang kemudian ucapkan kepada mereka perkataan yang membekas, yang memberi bekas pada mengubah apa-apa yang ada di hati mereka. Wah, gimana tuh ya prakteknya ini? Nasihat berupa kata-kata yang memberi bekas kepada hati mereka. Jadi mengubah apa-apa yang ada di hati mereka. Ini terjemahan Ahsan. Saya melihat ayat ini, gimana ya, merangkai kalimatnya itu. Namun di samping kalimat ya, di samping kalimat yang dirangkai, saya melihat ayat ini tuh ucapan kita ini langsung menusuk hati mereka. Jadi kan begini, orang yang munafik itu kan ngumpet. Kalau kita bisa mengucapkan kata-kata yang menusuk hati mereka, biasa mereka jadi ngomong, terpancing. Nah, perlu keahlian juga kelihatannya ini ya. Dia terpancing tuh mereka jadi ngomong, keceplosan. Mengutarakan apa yang ada dalam hati mereka. Nah itu, jadi bukan soal narasi doang, tapi fokus ke konten yang sebenarnya mereka itu sembunyikan. Kalau soal narasi, wah saya kurang bisa tuh, ya. Tapi di sini memang perintahnya wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kalau tiba-tiba misalkan tertarik dengan ucapan manisnya kan bahaya. Maka diperintahkanlah di sini fa'arid, gitu ya, fa'arid. Ya, mengabaikan aja. Tadi kalimatnya di awal tidak dengerin. Nah, itu ya sebenarnya benar juga, tidak dengerin. Abaikan. Ya, abaikan mereka. Tidak direspon. Nasihat. Wa'idhum menghadapi munafik itu. Tetap membuka pintu hidayah. Mau'idhah itu. Keras hati di tangan dengan takhwif plus tarqiq, membuat rasa takut dan melembutkan. Wa'idhum. Jadi wa'adh itu nasihat, ya, ada unsur di situ menakuti, tapi juga dengan lembut, yang targetnya agar keras hati ini menjadi lembut dan siap menerima hidayah. Itu mau'izah hasanah. Orang munafik punya sihir dengan kata-katanya dan bisa membungkus bangkai dengan kemasan mulia, sebagaimana minuman keras, dengan semua botol-botolnya. Itulah kemunafikan. Jangan pernah mencoba untuk menormalisasi kemunafikan mereka dan hadapilah dengan 3 langkah kenabian.